Bang Juma, Ya, tadi pertanyaannya Al-Quran itu ada tafsir, apakah tidak bentrok? tafsir. Ya. Wih, Jadi kalau kita cek. Gimana suara saya? Udah bagus, cantik, Aman, cantik, Aman, ganteng. aman. aman. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim tentang tafsir itu legalitasnya. Tafsir itu ada di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qiyamah ayat Al-Qiyamah ayat 17, 18, 19. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan kemudian membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi tafsir Al-Quran itu adalah sebuah kaidah ilmu yang dihasilkan dari disiplin ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Siapa yang memulai penafsiran itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana legalitas Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentafsirkan, menjelaskan Al-Quranul Karim? Dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, ketetapan-ketetapan, dan kami turunkan az-zikr, Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menerangkan, kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Jadi tafsir di sini Rasulullah yang menerangkan. Kaidah ilmunya Rasulullah yang menerangkan. Contoh yang tadi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takwa itu yang menerangkan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menerangkan, beliau yang menjelaskan. Dan coba kita lihat, ketika Al-Quran itu diwahyukan pertama kali, orang-orang Arab ngerti Arab, mereka bisa baca Quran, tapi mereka belum memahami kandungan Al-Quran itu seperti apa. Maka Rasulullah kemudian yang menjelaskan isi Al-Quran itu. Maka muncullah kemudian ilmu, disiplin-disiplin ilmu, nahwu, sarab, balaga, i'rab, ya. Muncul ilmu-ilmu itu untuk menjadi dasar pijakan para ulama Quran, ulama tafsir, untuk mentafsirkan kandungan isi Al-Quran. Seperti itu adanya. Mungkin bisa dipahami, saudara? Suara saya masih kedengar nggak ini ya? Masih Bajil. Abangku. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berbicara mengenai tafsir yang sesuai yang saudara pertanyakan, ya, artinya tafsir ini adalah ilmu untuk memahami, mengetahui penjelasan Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsir ini memiliki makna yang tinggi, yaitu menyingkap sesuatu secara mendalam. Itulah tafsir. Jadi tafsir Al-Quran, ya memang ada dasar pijakannya yang tadi udah kujelaskan. Sama seperti apa yang diterangkan kemudian dalam surah Al-Furqan misalnya, di ayat 33. Di situ sangat jelas dikatakan oleh Allah,
tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Artinya bahwasanya Al-Quran ini memang runutannya sudah dijelaskan di dalam kandungan Al-Quran itu sendiri, tapi dibutuhkan kemudian pakar untuk menjelaskan itu, dan diawali oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira cukup ya. Jadi tafsir ini adalah sebuah disiplin ilmu yang mengungkap secara mendetail isi cakupan yang termaktub di dalam Al-Quran, alias menyingkap sesuatu secara mendalam yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah tafsir. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma, Bang Dewa atas ilmunya yang saya dapatkan malam ini. Saya bersyukur sekali dan terima kasih sekali pencerahan bagi kami. Alhamdulillah. Juga didengar oleh anak-anak saya di sini. Berhubung waktu di sini udah jam 11, wifi harus kami matiin. Jadi saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih atas ilmu yang saya dapatkan, ini sangat besar manfaatnya. Mudah-mudahan kalau saya masuk lagi untuk bertanya diperbolehkan. Terima kasih. Ya. Sama-sama Bang Gugum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Sama-sama Bang. Sehat selalu. Semoga mendapatkan hidayah. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, calon mu'alaf kita yang kedua, beliau lagi sakit, jadi insya Allah besok malam minggu beliau akan bersyahadat. Seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadinya 4, yang 2 sakit, sepasang suami istri. Insya Allah segera disembuhkan. Amin. Juga jangan lupa ucapan ulang tahun buat Bang Dewa. Selamat ulang tahun Bang Dewa. Edas. Oh. Seminggu sekali dia ulang tahunnya. Yang kasihan Julius Kabisat 4 tahun sekali. Ya Pak Rocky, selamat malam menjelang sore menuju siang hampir pagi. Pak Rocky. Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Rok. Ada Pak Rok. bapak pakai rok. Itu namanya Rocky, Rok. Oh. Monitor Rocky. Selamat malam Rocky. Jadi berhala ini di atas ini. Monitor Sariawan. Rocky. Selamat malam Rocky. Nah, itu Beliau Sariawan. 1, 2, 5. Ya, selamat malam Pak Sapna. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini bagian dewa, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Diam. wabarakatuh. Diam, Ya, Bang. ya. Diam. Siap.
Ibu ini, ibu bukan bapak. Ya, silakan Halo, Bu Sapna. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Islam dari kecil. Saya mau bertanya sama Bang Juma, boleh? Aduh, ke Bang Juma. Ya, silakan. Ya kan saya penggemarnya Bang Juma. Ya, Ini Apa sih dewa, banget nafsi? dewa yang apa sih usaha. Bang? Alhamdulillah lah, banyak yang senang, banyak yang doakan yang Bukan baik mic-nya, kan. Wak. Dewa, ini kita dulu Bu. Ini dewa yang usaha lu Bu. Bang Juma yang dapat. Oh, iya. Gimana ini? Ya lanjut Bu, lanjut. Ya semuanya lah, abang-abang di sini mudah-mudahan sehat selalu ya Bang, diridhoi Allah umurnya. Tadi kan saya dengar nih bahas masalah warisan ya Bang Juma ya. Yang saya mau tanyakan, apa bedanya warisan, masalah harta, pembagian harta, warisan dan menurut hukum agama? Karena yang saya dengar nih, saya tahu kadang ada orang tua yang bicara tuh katanya kalau orang tua masih hidup bisa dibagi hartanya dengan orang tua bisa memberikan warisan dan warisan itu yang dipakai untuk pembagian harta. Tapi kalau orang tua meninggal tanpa ada meninggalkan warisan, maka jatuhnya ke hukum agama. Itu yang saya tanyakan. Itu seperti apa itu penjelasannya Bang Juma? Mohon dijelaskan. Kalau yang saya tahu terkait dengan warisan ini hanya merujuk kepada Al-Quran aja, Mbak. Mungkin kalau misalnya warisan penjelasan yang Mbak tadi tanya itu terkait dengan keputusan pengadilan kali ya. Atau adat. Atau bisa juga wasiat atau tradisi yang tidak mencederai syariat atau kesepakatan di dalam rumah tangga. Seperti itu. Jadi panduan kita, saya membahas tentang warisan tadi hanya terkait dengan segala hukum yang didatangkan Roh Kudus kepada manusia setelah Nabi Isa alaihissalam. Untuk pembagiannya secara detail, ya nanti kita tanyakan kepada ahlinya. Seperti itu. Silakan dibaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 tentang pembagian daripada warisan tersebut secara hukum-hukum agama syariat. Kalau misalnya dia lebih ya dari apa yang ada di dalam Al-Quran ini, dalam arti kata lebih mendetail pembagiannya seperti apa, tidak sesuai yang ada terurai di sini, mungkin karena hibah atau mungkin karena ada wasiat atau ada hal yang menyebabkan, ada uzur lain yang menyebabkan aturannya dirubah kemudian, ya selama tidak mencederai apa yang ada di dalam Al-Quran dan tidak mencederai para ahli waris, saya rasa itu sah-sah saja. Karena tidak ada perintahnya kemudian janganlah engkau membagikan hartamu dengan cara ini, dengan cara ini. Hanya saja Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Seperti itu, Mbak. Hanya saja ketika manusia kemudian itu tidak memiliki metode pembagian warisan secara sah, maka Al-Quran ini solusi dari sejak 1400 tahun silam. Untuk lebih detailnya mungkin bisa tanya ke Ustadz kita, Ustadz Uwas atau Ustadz Basalama. Mereka itu adalah pakarnya. Kalau saya hanya terkhusus kulit-kulit luarnya saja. Saya hanya seorang apologet jalanan yang ya tidak sampai ilmunya ke dasar yang terkait dengan pewarisan ini. Ya, Ustadz Adi Hidayat, betul. Atau Ustadz Wafi atau Ustadz Tahta, beliau pakar. Kalau saya khusus untuk apologet perbandingan agama. Ilmu saya masih minim.
belum paham yang kayak gini-gini. Baik Bu, itu Bu ya jawaban dari Bang Juma. Karena mungkin pengajaran yang diajarkan sama Dewa mengenai soal warisan ke Bang Juma masih kurang nerap kemarin. Padahal Dewa sudah mengajarkan. Betul sekali. Ya. Iya. Silakan. Dan sekarang Dewa pun sudah lupa. Antara bapaknya menulis wasiat nih Bang, ya kan, ke anaknya. Tetapi ternyata ada satu anak yang tidak menerima, dia pengen melalui ajaran Islam. Jadi mana yang harus diikuti nih Bang? Dari bapaknya atau gimana Bang? Itu juga bukan saya ahlinya. Ya sudah. Kalau Bapaknya saya lebih mengedepankan Al-Quran daripada wasiat. Oh iya, iya. Hukum Allah yang lebih dulu. Baik, baik. Kemarin ada yang ngewarisin toko Bang, toko. Ternyata bukan punya bapaknya itu Bang, bukan punya bapaknya itu. Tapi? Punya singko. Tapi? Singko sebelah itu. Diwarisin ke anaknya. Oh jadi ceritanya bapaknya cuman karyawan di situ, Iya. di toko Betul. itu. Nah, begitu dia mau meninggal, dia wariskan itu kepada Anaknya. Anaknya datang, yang punya toko bilang, gila lu ya, pasti anaknya Dewa ini. Bapak lu pergi itu memang konyol, bapak kau tuh konyol. Anaknya dikorban. Aduh, parah juga ini. Ya, Bunda siapa ini? Omi. Oh my God. Selamat malam, Omi. Nah, Iya. Oh iya Dewa, doakan saya Wak. Kalau saya jadi di Jakarta, jadi orang Betawi, Oh, enggak, nggak mau ketemu Bang Juma, nggak mau. yang mau ketemu sampean sopo. Saya ada tawaran main film di Jakarta. Jadi judul filmnya itu terkait dengan tokoh silat Betawi. Siapa namanya? Pitung. Tokoh silat Betawi itu siapa? Pitung. Lagi-lagi. Pitung. Ada lagi yang lain. Ji. Ada lagi, bukan. Segar. Oh, itu udah pensiun itu. Sakera. Midun bukan Midun. Jampang juga bukan. Benyamin pun bukan. Siapa ya? Sembung. Bukan. Wiro Sableng. Itu tuh. Hebat, tunggu. Aku baca namanya. Pintar ente. Wah, ini orang Betawi ini. Bukan Romai Rama, bukan Samsung juga, apalagi Paulus, bukan lah. Ada aja. Tanjung Priok, Benyamin bukan Pak Itu Tile. kan filmnya itu Mantra. kali apa penobatan si Paulus Benyamin. paling. Bukan. Mana? Benyamin bukan. Ada tadi padahal yang ngetik di bawah. Ciung Wanara. Bukan, di Rosablong Bulak. Ini dia nih, ini yang benar nih. Maman Kabayan. Kapitan Hitu Sabeni. Pintar dia. Ada yang kenal nggak tuh toko silat Betawi Sabeni? Sabeni. Nggak tahu Sabeni. Ada filmnya itu. Ada kan? Yang ini ada. Nah, itu saya ditawar main. Mudah-mudahan kalau sesuai dengan horornya, angka-angka horornya ya, udah terima ya. Ini Boleh lah Bisa Bang. ketemu Dewa. Ya, Dewa ikutlah kalau ada yang bagian hot Bang, nggak apa-apa. Dewa jadi ya. Ya, cium pantat belanga mau. Iya. ya Ikhwanillah, Ya, fisabilillah. Oh honor, kirain horor. Di ini dijadiin itu aja sekalian Bang Dewa yang disalib itu loh, nggak apa-apa dan pengganti.
Ya Iwan Billah, bisa billah kita doakan kepada Bang Juma ya. Beliau mau main film silat Betawi. Itu layar lebar ya Bang ya, layar lebar ya. Iya. Ya, Layar lebar, insya Allah. lebarnya itu dari Jakarta sampai Cirebon Bang. Lebarnya ya segitu ya. Madura. Oh Madura, lebih jauh lagi itu ya, lebih jauh supaya semua dunia bisa melihat Bang Juma main layar lebar. Nah ini kita sambut dulu nih Bang nih. Ada Pak Senayan. Silakan. Pak Senapan. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Senayan. Oh Senayan. Kirain Senapan tadi, sorry. Udah ngantuk soalnya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya Pak, Senayan 10. Oh di gang 10 bagian Senayan Pak ya. Iya, bukan. Salam dari Aceh ya. Ini dari Aceh. Oh, Pak. Aceh. Bang Rumah. Iya. Masya Allah. Ada yang udah pernah ke Aceh? Mie Aceh saya biasa Bang. Oh, mie Aceh ya. Itu Iya. mie Aceh KW mungkin. Kalau ke Acehnya baru yang ori. Oh gitu. Gitu. Bagus. Iya. Benar juga ya. Kalau ke Aceh baru Iya, ori ya. itulah. Iya, baru ori. Betul. Iya. Betul sekali. Yang di Bogor, yang di mana-mana itu mie Aceh terjemahan berarti ya. Tuh ya. Tapi yang di Medan itu enak mie Acehnya. Kurang Acehnya mungkin. Mie Aceh yang di Medan itu enak loh. Ya kan beda. Yang dibungkus sama makan yang di warung kan beda lagi rasanya Bang. Begitu juga kalau makan di Aceh mungkin lebih apa itu? Lebih merasa lagi. Iya. Kalau Bang Juma makan mie Aceh, dia makan gimana? sama mangkok-mangkoknya dia. Mangkoknya dimakan sama dia. Bang ya, Loh, kan turunan kuda lumping ini. kok buka rahasia sih? Mana sih lu? Pengalamannya itu kadang. Oh, iya. Pengalaman. Ya silakan Bang Senayan, ada yang mau Oke lah, disampaikan? nggak ada, cuma salam aja dari Aceh ya. Baik. Iya Aceh. Oke. Aceh itu di provinsi mana Bang Aceh? Ya provinsi Aceh, cuman ini di Kabupaten Aceh Jawa Timur Timur. Bang. Aceh Timur. Oh, bukan Jawa Timur. Bukan. Nggak ada Jawa Bang di sini Bang. Nggak ada Jawa Timur, ya ada Aceh Timur sama Aceh. Oh, Utara Aceh gitu. Timur. Iya itu. Iya. Pernah ya ke Aceh Timur? Aceh Timur dengan Makassar itu cuman berapa mili itu ya? Tapi lihatnya di Globe Bang. Nggak ada, nanti kita buat desa Bang Juma biar datang. Iya. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke lah Bang, salam ya. Itu aja Bang. Iya. Oh iya Bang, ada mau tanya Bang, boleh? Boleh Bang? Boleh. Boleh. Iya. Rambutan itu kenapa disebut rambutan Aceh? Karena berambut Bang. Karena berambut, yang menanamnya itu orang Aceh. Kebetulan dia lagi pakai wig pada saat itu. Wignya jatuh ke pohon itu sampai akhirnya berambut lah pohon itu Bang. Begitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada aja jawabannya tidak masuk akal. Tanam rambutan pakai wig. Wah, dasar. Celuk. Silakan Bang Sesat. Asrama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bang. Ya, semoga Ustadz di sini, guru-guru semua di sini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Amin. semoga Ya juga Rabbal Alamin. kita tetap menjadi umatnya atau pengikutnya sampai di akhir zaman nanti. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bang Zuma, saya cuma menginformasikan Ustadz Sugi dan rekan-rekan di sini menginformasikan, saya kebetulan lewat tadi
di room ada lagi si Api itu ya yang pernah di suruh syahadat di sini ya kemarin, si Yusuf Api berulah lagi tuh Bang. Iya. Berulah lagi, ada Bang Sugi di sana, pokoknya semuanya palsu. Ada Dewa juga kalau tidak salah palsu di situ lagi. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan Muslim jangan naik. Dan saya bilang tolong rekan-rekan, ini akunnya kamu saya pantau ya. Apapun bentuknya, berani Anda menghujat Islam, menghujat siapapun di sini rekan-rekan pembela Islam, jujur saya sampaikan saya tidak segan-segan untuk mencari Anda. Nyawa taruhan saya. Masya Allah. Dilaporkan aja Bang, jangan dicari. Iya, Bang Zuma izin saya dari Sulawesi Tengah, rekan-rekan. Saya juga sudah terdaftar, sudah terdaftar di API. Saya cuma minta kepada, saya sudah telegramnya sudah ada, si Ustadz Alif saya sudah DM juga. Saya diinformasikan siapa tahu ada rekan-rekan admin di sini. Saya dimasukkan saja di API Sulawesi Tengah ya, bersama rekan-rekan yang ada di Sulawesi Tengah. Allahu Akbar. Iya. Kemarin juga ada Pak Dr. Rahman tuh, kepala rumah sakit di sana yang mau kemudian membentuk API wilayah Palu. Iya. Iya, terima kasih Bang Zuma. Ustadz-ustadz yang ada. Iya, ustadz-ustadz yang di sini. Harapan saya Bang Zuma, silakan saja jalan. Bang Zuma tidak sendiri. Siapapun yang berani dengar oten-oten, siapapun berani menghujat Nabi kami, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan rekan-rekan ustadz di sini, beliau tidak sendiri, nyawa taruhannya. Allahu Akbar. Takbir. Iya, Bang. Masya Allah. Allahu Akbar. Bang Dewa, silakan. Makasih Bang. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di Al-Khairat Bang Zuma. Saya di Al-Khairat. Makasih doanya Pak Asran. Iya. Tapi doanya Semoga kurang satu Pak. Doanya kurang satu. Nggak enak kucingnya ya enak. Pokoknya Ustadz semua ya, terima kasih saya sudah dinaikkan. Alhamdulillah, Masya Allah saya sudah jumpa rekan-rekan semua. Saya sampaikan Bang Zuma Dewa ya, kalau ada admin saya tolong dimasukkan ya, saya sudah terdaftar di API, saya dimasukkan saja di rekan-rekan Sulawesi Tengah, Palu. Baik Pak, insya Allah Pak. Iya, oke, saya turun, siapa tahu ada oten yang kejang-kejang di bawah. Mau pingin naik, silakan saja naikkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Asran yang sudah mendoakan kami yang ada di sini semua ya. Silakan bagi yang mau naik, mungkin ingin bercakap-cakap dengan Bang Juma, bertanya dengan Bang Juma, silakan. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, Ana mau mohon izin undur dulu Bang Dewa, Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bang Kores. Baik. Mudah-mudahan dipermudah semua. Terima kasih Bang Samudra. Siap guruku. Mohon doa ya. Amin. Saudaraku semua di bawah, semoga malam minggu besok beliau fix bersyahadat. Seperti itu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Pak Ayong, ada yang mau disampaikan atau mau berdiskusi? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Juma. Ini saya dari Lampung. Alhamdulillah sehat Bang. Siap. Boleh nggak Bang? Bener sih. Boleh nggak Bang ini apa? On cam. Aku mau screenshot nih. Aku ngefan banget sama Bang Zuma nih. jaringanku
jaringanku buruk, Bang. Oke, siap Bang Juma. 10 kali 7 kali. Jaringan saya jelek. Pakai Sehat selalu buat ya, pakai masker bang. Oh maaf sudah turun, nggak jadi. Ya 70 kali 7 sama dengan 773. Setuju? Gimana nih kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Gimana? Ada yang mau ditanyakan kepada Bang Juma atau gimana? Ya, di sini lagi topiknya hari ini kan nggak saya rasa nggak terlalu apa sama kan, kalau aku membahas topik ini jadi bukan pembahasannya. Jadi sih sebenarnya aku singkat aja ya, meneruskan yang perkataan Bang Dewa tadi sore ya. Tadi sore atau kapan itu ya? Terkait kitab suci. Terkait kitab suci itu aja. Ya. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak mau nanya ini Bang tentang orang Sebentar Bunda, sebentar ya. Ini tadi ada yang nanya dulu dari 70 kali 7. Dia mengatakan mengenai soal kitab suci. Silakan Bang Juma. Pengertian dari kitab suci 70 kali 7 ini, dia mengakui Yesus adalah utusan, Yesus adalah manusia, dia tidak pernah menuhankan yang namanya itu Yesus. Dia menanyakan mengenai ya. Biar singkat, definisi kitab suci, kriteria, terus pandangan kitab suci, Alkitab dan Al-Quran berdasarkan kriteria tersebut. Itu aja ya. Baik, silakan Bang Juma. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab suci, berarti kita berbicara mengenai wahyu Tuhan yang dibukukan, firman Tuhan yang dibukukan. Jadi mutlak buku ini, kitab ini 100% adalah wahyu, ucapan, kalam ilahi. Tidak boleh ada campur tangan manusia di dalamnya, tidak boleh ada kata pengantar dari penulisnya, tidak boleh ada penjelasan dari penulisnya, tidak boleh ada kata penutup dari penulisnya, dan seterusnya. Murni 100% kalam ilahi, barulah pantas buku tersebut disebut kitab suci. Demikian. Subhanallah, mantap. Kalau kriterianya Bang, terus nanti pandangan Abang tentang Alkitab dan Al-Quran berdasarkan kriteria yang Abang sebutkan. Oke, baik. Al-Quranul Karim menerangkan dirinya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah kitab suci yang mana di dalamnya tidak ada keraguan. Semua adalah petunjuk dari Allah, tidak diragukan. Instruksinya, cakupannya, muatannya, semua sudah berkesesuaian dengan kehendak Allah, kehendak pencipta langit dan bumi. Ya, makanya dikatakan illa wahyu yuha. Tak ada lain yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW selain kecuali semua hal yang diwahyukan kepadanya. Itulah Al-Quran. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kitab bukan lagi dikatakan sebagai kitab suci ya, maksud saya dalam hal ini adalah Bible. Allah Subhanahu wa taala menakar kemudian pengetahuan yang muncul di dalam Bible itu. Dengan Allah mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab-kitab sebelumnya kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Ini Al-Quran yang menerangkan seperti itu. Lalu kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadzal min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah.
padahal mereka hanya untuk menjualnya dengan harga murah. Nah, kita melihat kemudian apa yang ditorehkan oleh Al-Quran ini berdasarkan di ayat 78, adanya orang yang buta huruf yang tidak mengerti tentang kitab para nabi, tetapi kemudian menulis sebuah buku dan mengatakan itu adalah firman Allah, padahal sesungguhnya itu adalah buat tangan mereka sendiri. Jadi yang bisa diloloskan kemudian hanya Al-Quranul Karim untuk dinobatkan sebagai kitab suci pada saat sekarang. Kenapa demikian? Karena hanya Al-Quran kemudian yang memenuhi syarat sanadnya. Bagaimana kemudian Al-Quran itu datang dari Allah kemudian sampai kepada malaikat, malaikat kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkata sedikit pun selain daripada apa yang disampaikan, diwahyukan kepadanya. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khuzu Qur'an min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'adz." Lalu dikatakan wa Ubay. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan roh kebenaran, roh kudus, maka Rasulullah Muhammad SAW selanjutnya mengutarakan, terimalah Al-Quran dari sahabat-sahabatku. Sahabatnya malah disebutkan namanya. Makanya ada yang dikatakan dalam Al-Quran itu ijazah ardan wasima'an, ijazah setoran bacaan. Jadi kalau dipraktekkan kemudian seorang guru membaca Al-Quran, murid mendengarkan dengan seksama. Setelah guru selesai membaca, murid membaca ulang apa yang dibaca oleh gurunya. Inilah yang disebut metode atau ijazah talaqqil Quran. Jadi Rasulullah menerima Quran. Contoh, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Maka ayat ini dibacakan kepada para sahabat. Para sahabat pun setelah menerima itu dibaca ulang di hadapan Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang tadi diulang kemudian oleh para sahabat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Setelah dibaca kemudian oleh sahabat, didengarkan kembali oleh Rasulullah. Rasulullah mendengarkan bacaannya sudah sesuai dengan kaidah, maka Rasulullah memberikan legitimasi kepada sahabatnya untuk mengajarkan kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain membacakan bacaan yang sama kepada sahabat yang lain. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dibaca para sahabat, diterima para sahabat, sampai kepada tabi'in. Tabi'in pun menerima bacaan yang sama. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Terus sampai kepada manusia yang ada di Indonesia hari ini membacakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tidak ada perubahan. Terjemahan boleh berubah, kata per kata boleh tukaran tempat, kalimatnya pun bisa bersenggolan dan seterusnya, tapi bacaan kalamnya dari Allah tidak akan pernah bisa berubah. Ini kenapa? Untuk menjaga kesucian kitab Al-Quran. Apakah ini dialami oleh kitab di luar Al-Quran? Tidak. Apakah kemudian ketika dikatakan begini, contoh kita ambil misalnya di Yohanes 1, ya, kita ambil di Yohanes 1 nomor 1, apa yang diterangkan di sana?
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pertanyaannya, ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, berarti ada yang pertama kali menyampaikan. Tidak mungkin Tuhan langsung meneropong ke bawah dari langit berkata, pada mulanya adalah firman. Itu tidak mungkin. Tetapi Allah menyatakan firman ini ke dalam batin sosok manusia. Siapa nabi pada zaman itu, maka dialah yang mengucapkan pertama kali kalimat ini. Kita teropong, kita cari, kita telaah. Apakah Yesus pernah membacakan data ini kepada murid-muridnya? Yesus berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah Yesus pernah mengucapkan ini? Rupa-rupanya tidak pernah. Apakah ini firman Tuhan? Bukan. Apakah ini sabda Yesus? Bukan. Lalu ini apa? Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini kata-kata pengantar oleh pengarang Yohanes. Lalu dianggap sebagai kitab suci. Salah. Bukan lagi kitab suci. Kenapa? Karena isinya tidak berasal daripada kalam Allah. Belum lagi kalau kita berbicara di dalam Bible, banyak perkataan-perkataan Paulus yang mengatakan menurut pendapatku, menurut pendapatku. Ini ucapan-ucapan Paulus bertaburan di dalam kitabnya orang Kristen. Di dalam 1 Korintus 7:40 misalnya, tetapi aku berpendapat, tetapi menurut pendapatku. 2 Korintus 8 nomor 10, tetapi menurut pendapatku. Di dalam hal ini aku memberikan pendapatku. 2 Korintus 11 nomor 5, 1 Korintus 7:12, banyak data-data. 1 Korintus 7:40, tetapi menurut pendapatku. Ini kalau dianggap firman Tuhan, berarti Paulus ini Tuhan. Dengan demikian, kitabnya orang Kristen sekte apapun tidak layak disebut sebagai kitab suci, karena di dalamnya terdapat pendapat-pendapat manusia. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Ya, oke, terima kasih atas penjelasannya ya. Perlu diketahui sekali lagi, saya di sini bukan untuk membantah-bantah ya, atau memperdebatkan, karena kita mempunyai kriteria masing-masing ya, yang menjadi dasar dalam kitab suci kita masing-masing. Oke, langsung aja. Kalau dari kekristenan aku ya, dari kekristenan sendiri. Nah, kitab suci definisinya itu sendiri adalah sebuah buku atau catatan yang berisi tentang kejadian, segala sesuatu kejadian yang berhubungan dengan. Nah, yang kedua, kriterianya itu ada dua. Yang pertama itu jujur, yang kedua itu menurut waktunya, telah terjadi, atau nubuat, atau di masa yang akan datang ya. Nah, pandanganku tentang Al-Quran dan Alkitab menurut kedua kriteria ini, itu tidak ada yang menyalahi satu sama lain. Hanya saja di dalam Al-Quran tentang kejadian di masa lampau atau nubuat ya, itu berbicara tentang masa depan, itu masih menurutku ya, aku macamnya ada yang miss gitu. Walaupun aku memang kurang tahu sendiri sebenarnya isi Quran ini ya, juga aku nggak belajar Qurannya, tapi dari yang umum yang aku tahu itu masih ada miss gitu. Nah, terus bagaimana kalau berbicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru sesuai kedua kriteria ini? Ya bisa-bisa aja, karena memang baik perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan kalau kita baca itu sebenarnya kitab-kitab semacam buku sejarah atau kitab kesaksian ya. Satu-satunya kitab yang isinya 100% di firman Tuhan adalah kitab Kejadian atau apa. Saya pahamnya seperti itu. Jadi mulai dari Keluaran sampai Wahyu, yaitu selalu ada manusia atau urusan manusia. Terima kasih.
Ya. Jadi kalau Anda mengatakan kitab suci itu adalah catatan manusia, berarti Anda sudah menganggap manusia ini adalah suci dan catatannya itu adalah setingkat, setaraf dengan kalimat Allah. Buku apa yang paling favorit di dunia ini saat sekarang? Misalnya buku tentang kasih sayang yang dicatat dan ditulis oleh manusia. Bolehkah catatan-catatan mereka dianggap sebagai kitab suci? Enggak. Atau buku yang dituliskan oleh seorang ahli perang, ahli militer, yang berpangkat jenderal. Catatan-catatannya mereka ini bisa tidak disebut sebagai kitab suci? Enggak bisa. Kenapa? Karena jenderal sekalipun bukan nabi. Nah sekarang, kalau kriteria itu kita dudukkan, ada sebuah buku, orang menulis satu kaidah atau hukum aturan, berpendapat, memberikan kemudian pendapatnya. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW berpendapat, oleh karena tuntunan dari Tuhannya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Betapa banyak perintah yang datang kepada Rasulullah dengan dua huruf ini. Kul, kul, kul. Karena semua ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang kul itu adalah perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tok seorang diri untuk berkata seperti apa yang diperintahkan. Kul in kuntum tuhibbunallah. Berarti yang diperintahkan untuk mengucapkan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul huwallahu ahad. Qul dan seterusnya. Semua kata qul itu diperintahkan oleh Allah untuk Rasulullah. Sekarang permasalahannya adalah kita bukan nabi. Kita tidak melihat Allah berfirman kepada Rasulullah. Kita tidak pernah melihat kemudian malaikat datang kepada Rasulullah. Seketika kita mengimani ini adalah ucapan Allah yang dilontarkan oleh sosok manusia bernama Rasulullah. Untuk menilai kemudian bahwa ucapan itu adalah ucapan benar, maka orang ini harus terpercaya. Orang ini harus terpercaya oleh orang-orang di sekelilingnya, terpercaya oleh keluarganya, terjaga nasabnya, terjaga silsilahnya, jauh dari perbuatan bohong, jauh dari perbuatan maksiat. Tidak ada titik celah tentang dusta yang pernah terjadi pada lisannya. Itu baru bisa disebut sebagai orang yang terpercaya informasinya. Kalau ada seorang menulis sebuah buku, hukum-hukum, aturan-aturan, bagaimana kita bisa tahu ini adalah benar dari Allah, ini benar dari Tuhan, kalau dia sendiri bukan nabi? Lalu kemudian kalau dia hanya ngaku, aku adalah utusan, aku adalah rasul, itu ucapan dia. Periksa dari mana orang ini, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, apa sanapnya. Ini adalah nasabnya, ini adalah nasab orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kok diterima laporannya, diterima penyampaiannya dengan hanya alasan bahwa semua yang tertulis di dalam kitabnya adalah ilham dari Roh Kudus? Mana buktinya? Berbicara aja bohong, mengungkapkan suatu hukum aja dusta. Apa bukti kebenaran cakupan muatan yang termaktub di dalam buku yang ditulisnya? Tak ada. Lihat siapa bapaknya, nggak tahu. Kakeknya siapa? Nggak tahu juga. Emaknya? Nggak tahu. Siapa saudaranya? Nggak ada yang tahu. Anaknya? Nggak ada yang tahu. Istrinya? Nggak ada yang tahu. Terus kenapa dipercaya? Kenapa dipercaya? Bapaknya kita tidak kenal, ibunya kita tidak tahu, kakeknya kita tidak tahu, silsilahnya kita tidak ngerti. Habis itu dia datang membawa 14 buku
membuat hidup kita berubah. Yang tadinya percaya kepada pencipta langit dan bumi, sekarang kita berubah percaya kepada manusia yang mati di atas tiang salib menjadi Tuhan. Ini yang ngajarin kita, ini siapa orangnya, siapa nama bapaknya, bagaimana karakternya, bagaimana darah yang ada dalam tubuhnya, hasil sinakah dia, hasil rampokankah dia, atau dia jangan-jangan adalah manusia yang lahir di tanah sengketa. Kita nggak tahu. Maka yang disebut buku suci itu, penulisnya harus suci, sumbernya harus suci, mulut orang tersebut harus suci, keturunan dia itu harus orang-orang yang suci. Dia berasal dari lisan yang terjaga, jadi dari kelamin yang terjaga, dari ibu yang jauh dari zina dan seterusnya. Baru bisa dikatakan dia adalah nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Kalau nasabnya saja tidak jelas, apa dasar kita mengatakan tulisannya itu adalah buku suci? Gak ada. Selain doktrin semata-mata. Itu yang perlu saudara saya pahami. Jadi kalau berbicara mengenai syukran saudara Billy, kalau saudara berbicara mengenai kaidah kitab suci, maka Tuhan tidak pernah menjatuhkan sebuah kitab dari langit. Tuhan tidak pernah menjatuhkan sebuah buku dari langit. Tapi buku yang ada itu berasal dari tangan, dari lisan orang-orang yang kita sebut nabi dan rasul. Nabi dan rasul silsilahnya harus jelas. Abraham harus jelas, Musa harus jelas, Daud harus jelas, Salomo harus jelas. Paulus, Lukas nama bapaknya siapa? Markus nama bapaknya siapa? Petrus nama bapaknya siapa? Paulus nama bapaknya siapa? Orang-orang tidak dikenal, merubah keyakinan saudara. Kemana hendak Anda pergi? Saya kira begitu, silakan. Ya, oke, terima kasih atas penjelasannya. Gini, terkait perkataan Bang Zuma ya, ketika buku kitab suci atau buku suci itu isinya 100% firman Tuhan. Sebenarnya di sini ya aku nggak bisa saya bantah ya, karena memang ya itu kriterianya Bang Zuma ya, mewakili Islam. Nah, kita tahu kan ada 5 kitab Taurat ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, dari kelima kitab Taurat ini hanya kitab Kejadian yang sepenuhnya itu berasal dari Tuhan ya, melalui pewahyuan atau penglihatan. Jadi hanya kitab Kejadian. Jadi ketika Bang Zuma tadi mengatakan kalau ada campur tangan manusia atau urusan manusia di dalam kitab tersebut, maka tidak dapat dikatakan kitab suci. Nah, ini nanti imbasnya kalau kita gunakan kriteria ini, kelima kitab Taurat itu keempat kitab Taurat, Keluaran, Ulangan, Bilangan itu kena juga. Sementara dari zaman dahulu baik Kristen maupun Yahudi sendiri sudah sepakat kalau kelima kitab Taurat itu kitab tertua ya, yang dipercaya. Artinya sudah terkonfirmasi dari zaman ke zaman. Jadi ya kriteria dari Bang Zuma itu nggak bisa kami tetapkan. Terima kasih. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan terkait dengan apa yang saudara narasikan barusan. Di dalam Al-Quran surah An-Naml ya, ayat 91, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunaha qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khudihim yal'abun. Kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi Bani Israel? Kamu jadikan kitab yang datang kepada Nabi Musa itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan.
padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun nenek moyangmu. Kul, katakanlah, Allah lah yang menurunkannya, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini, Bung. Kalau secara tradisi Kristen mengatakan bahwa kitab Torah itu terbagi 5 komponen utama, dan Kristen mengimani semuanya itu adalah firman Tuhan. Saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'alamun. Nabi Musa alaihi salam pun menjelaskan, wa isqala Musa ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku Bani Israel, mengapakah engkau sering menyakiti aku, padahal kalian tahu aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi yang spesial untuk diutus kepada kalian. Lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang fasik ditutup hatinya oleh Allah, sehingga ketika dikatakan ada kitab Torah masih tersusun dengan rapi, itu bohong, itu bullshit. Saya buktikan sekarang pada saudara, buka kitab Ulangan 34, apa yang tertulis di sana. Lalu matilah Musa. Tidak mungkin seorang Musa menuliskan begini. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Di sanalah di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah Musa, dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Befor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya Musa sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Ini bukan firman Tuhan yang Musa terima dari Allah. Ini karangan-karangan yang muncul belakangan. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nabi Musa di beberapa kesempatan khutbahnya mengatakan di dalam kitab Ulangan yang sama, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kamu, wahai Bani Israel, kau sudah memperlihatkan pembangkanganmu, ketegaran tengkukmu kepada Tuhan Elohim. Apalagi nanti setelah aku mati. Setelah aku mati, muncul kitab dari Septuaginta, masuk ke di Indonesia, jelas tercatat dengan akurat. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Ini bukan catatan Musa. Anda mengatakan firman Tuhan itu di kitab Kejadian, itu juga bukan firman Tuhan. Tidaklah mungkin berbicara mengenai proses penciptaan alam semesta. Tidaklah mungkin Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha berilmu, mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu. Ada siang dan malam, ada tumbuh-tumbuhan, matahari belum tercipta. Tak mungkin. Itu mustahil. Ada kemudian matahari hari pertama, nanti ada sinar matahari di hari pertama, tapi nanti dicipta sumbernya di hari keempat. Itu mustahil. Tuhan tidak mungkin salah, Tuhan tidak mungkin keliru. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alu qarati satubdunaha wa tukhfuna katsira. Kau sembunyikan sebagian, kau nampakkan sedikit, dan kau sembunyikan sebagian. Lima talbisunal haqqa bil batil. Kau campur adukan antara karanganmu dengan firman Tuhan menjadi satu. Jadi kitab itu tidak bisa lagi disebut sebagai kitab suci karena sudah ternoda oleh karangan-karangan orang yang tidak dikenal. Mohon maaf, itu fakta yang kita temukan di Bible.
Silakan. Berarti pertanyaan singkat. Berarti kelima kitab Taurat yang sekarang itu bukan menurut itu bukan Taurat yang diturunkan kepada Musa. Yang sampai di tangan saya, yang kalian sebut perjanjian lama, yes. Nah, tadi ini aku mau menanggapi terkait kitab Kejadian ya. Kalau kata Bang Zuma itu bukan firman Tuhan. Tetapi mengapa aku mengatakan itu 100% berasal dari Tuhan? Ingat, berasal dari Tuhan, bukan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat kitab Kejadian ini, semua cerita yang ada di Kejadian itu kejadiannya itu sebelum zaman Musa ya. Nah, terus dari mana Musa tahu kejadian-kejadian seperti itu? Artinya ya Musa dikasih penglihatan, pewahyuan. Itu makanya kenapa saya katakan kalau kitab Kejadian ini ya 100% pewahyuan. 100% berasal dari Tuhan itu. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsep terbuka, ini bukan konsep yang terbuka pada akal manusia. Tuhan berfirman tentang proses penciptaan, disampaikan kemudian kepada Nabi Musa. Itu betul. Betul itu. Itu betul. Yang tidak betul ini adalah kitab saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini proses pencipta. Bumi belum berbentuk dan kosong. Udara menutupi samudera raya. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan angin atau oksigen atau udara ciptaan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamainya terang itu siang dan gelap itu malam. Bagaimana mungkin ada siang, ada malam, ada petang, ada pagi, ada terang, ada gelap, kalau tidak ada sumber yang membentuk terjadinya malam, terjadinya siang, terjadinya pagi, terjadinya petang. Sementara hal ini bisa terjadi kalau sumber yang mengadakan keadaan itu sudah ada. Hari pertama belum ada matahari, sudah ada pagi. Bagaimana Anda bisa mengatakan ada pagi tanpa ada matahari? Bisa? Ya, kalau masalah tentang isi Kejadian, saya mohon maaf saya kurang tahu ya, karena memang saya terkendala bahasa ya. Karena memang orang yang paling berhak menafsirkan kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan itu ya orang Yahudi itu sendiri sebenarnya ya. Ya saya taunya tafsir berdasarkan LAI ya. Sementara seperti yang kita tahu, kalau terjemahan LAI itu ya masih belum bisa dipercaya. Oke, baik. Sekarang gini, kita tinggalkan, kita tutup kitabnya. Kita tinggalkan. Apakah saudara percaya ada pagi, matahari nggak ada? Oke, kalau masalah itu ya itu penglihatan Musa ya memang seperti itu. Kalau menurut kalau menurut keilmuan yang sekarang ini keilmuan astronomi ya tentu saja tidak bisa seperti itu. Tidak bisa ya. Berarti manusia lebih tahu keadaan yang sebenarnya daripada Tuhan yang Anda imani. Berarti Tuhan Anda harus belajar kepada para astronot yang menurut Anda tadi. Ya, harus belajar kepada orang yang ngerti tentang tata surya. Kalau begitu, Tuhan yang Anda sembah harus belajar. Panggil dia belajar sama orang-orang yang pakar terhadap waktu. Karena ini jelas ini. Ada pagi, matahari belum ada. Bahkan yang lucu lagi, tunas-tunas muda bertumbuh. Biji-biji kemudian itu mengeluarkan batang, tunas dan seterusnya. Bahkan pohon-pohon berbuah. Buah-buah ini kemudian menghasilkan biji-biji. Padahal matahari belum ada. Bagaimana mungkin ada tumbuhan bisa bertumbuh sampai berbuah, matahari belum ada? Anda akan mengatakan, oh Nabi Musa mendapatkan penglihatan seperti itu.
Kalau begitu, panggil Tuhannya, duduk, ikut sekolah SD, SMP, SMA, supaya Tuhan yang ngerti tentang kaidah-kaidah. Atau jangan-jangan ini bukan firman Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin kita sekolahkan, karena Tuhan itu maha mengetahui. Ini satu-satunya solusi adalah pengarang kitab Anda itulah yang harus Anda cangkul kepalanya pakai kapak, karena telah menyesatkan manusia dengan metode yang dia bawa. Saya kira begitu. Tuhan tidak mungkin salah. Yang salah adalah pengarang kitab saudara. Makanya tidak layak disebut sebagai kitab suci. Boleh ada sucinya, tapi dikatakan begini, kitab yang disangka suci. Itu cocok. Bang Sumaya, saya juga di sini nggak mau berbantah-bantah ya. Ketika nggak bisa Anda bantah, ini fakta, nggak bisa. Ketika isi dalam kejadian bertentangan dengan ilmu astronomi, ya saya nggak bisa berbantah-bantah ya. Nah, jadi ya itu apanya yang mau dibantah? Jadi ya itu sedikit saja dari aku. Jadi saya sini bukan mau berdebat atau mempertentangkan. Saya sini hanya melihat cara pandangnya Islam mengenai Alkitab yang kami percaya ya. Itu aja sebenarnya. Iya. Jadi bagaimana solusinya menurut saudara? Ketika saudara melihat ini, solusi yang Anda sekarang gunakan untuk mengademkan pemikiran Anda melihat kenyataan ini itu apa? Udah imani aja, gitu ya? Ya, seperti biasa lah. Tahu lah kan gimana cara Yesus Kristen. Dan mau sampai kapan Bang mau kayak gitu? Ya begini ya, mengenai apa dasar keimananku. Ya itu yang tertulis, ya memang seperti itu adanya, itu aja. Ya aku nggak mau mengimani sesuatu yang bagus, tetapi berdasarkan ideologi atau intinya tidak nyata lah gitu, hanya berdasarkan ideologi, pembahasan dan lain-lain. Baik, kalau Anda beli motor 2 roda, terus lengkap dengan buku panduan. Buku panduannya tertulis tata cara menyalakan mesin. Yang pertama, mengisi air asin ke dalam tangki mesin. Anda ikuti instruksi buku tersebut. Masukkanlah air asin ke dalam mesin. Saya ingin tanya kepada saudara, kira-kira motor Anda bunyi enggak? Ya enggak lah. Kalau airnya dimasukkan. Kenapa enggak bunyi? Kalau airnya dimasukkan ke dalam radiator ya masih tetap menyala motornya. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam tangki bensin ya tentu aja nggak bisa ya. Air itu nggak bisa melakukan reaksi pembakaran. Kenapa bisa? Ya karena ini berhubungan dengan mesinnya. Air itu nggak bisa melakukan reaksi pembakaran. Ini yang salah Anda atau buku panduannya yang tadi? Ya buku panduannya lah, jelas. Anda yang salah. Buku panduan sudah jelas keliru. Yang salah Anda ikutin. Yang salah Anda bengek. Udah jelas-jelas logika kita, akal kita dicipta sebagai pemimpin di atas muka bumi untuk mengetahui baik dan buruk. Katanya gitu. Untuk mengetahui baik dan buruk. Kan gitu. Anda diberi buku petunjuk, masukkan air asin ke tangki motor. Anda masukkan, yang bengek Anda. Ambil buku panduan itu, bakar, tendang, buang ke got, solokan atau di toilet, siram air. Buku panduannya yang menyesatkan. Jangan pakai buku itu. Mending kalau Anda menggunakan buku seperti itu untuk menjalankan kendaraan bermotor, ya lebih baik Anda ambil korek gas, bakar motornya. Karena Anda sudah diajarkan salah oleh pabrik
mengeluarkan buku panduan yang keliru. Artinya yang membuat motor ini include dengan buku panduannya orang sedeng, orang tidak paham, orang tak mengerti. Berarti dia ada pada aspek kelemahan, dia tidak maha mengetahui. Artinya buku panduan tadi bukan dari pencipta langit dan bumi. Kira-kira nih, kalau pencipta yang membuat sebuah aturan atau ketetapan, boleh tidak dia melakukan kesalahan seperti pembuat buku panduan buku tadi? Menurut saudara, boleh tidak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Tinggalkan buku yang Anda sekarang miliki. Kalau Anda mau aman, Anda mau sehat dunia akhirat, tinggalkan buku panduan yang salah. Buku yang tadi kalau Anda masih pakai karena hanya yang penting saya beriman, buku saya ini benar, ya sudah, kau habiskan itu air laut asin, kau kasih masuk ke dalam tangki motormu, motormu berubah menjadi tempe sekalipun tidak akan pernah bunyi mesinnya. Percaya sama saya. Begitu juga ketika kamu mengimani sebuah buku yang bukan firman Tuhan, mau sampai gundul pantat saudara untuk beribadah, Anda tidak akan sampai ke jannah. Kenapa? Buku panduan Anda salah. Saya kira begitu dari saya, ya. Karena mesinnya nggak bisa bunyi, motornya udah mulai berkarat, maka forum ini saya kembalikan kepada saudara-saudara yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Silakan diambil alih para dewan guru. Ya, silakan Bang Kores. Bang Kores, Akademi Kristolog. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 70 kali 7 terkait dari adanya Taurat yang tadi Anda telah mengklaim, ya, telah diverifikasi. Seharusnya satukan dulu pemahaman Anda. Versi mana? Karena permasalahan versi yang ada itu berbeda. Contoh, dalam hal masalah Septuagint yang tadi disinggung oleh Bang Juma, itu ada yang meyakini diproduksi abad ke-3 atau abad ke-4 sebelum Masehi, di mana hingga detik ini diyakini oleh pihak gereja ortodok. Itu di mana bahasa aslinya itu adalah Yunani, sedangkan bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani dianggapnya dinilai bermasalah. Kenapa demikian? Pertama, permasalahan dari Septuaginta itu diyakini dari abad yang tadi, abad 3 atau abad ke-4 sebelum Masehi, dengan bahasa aslinya Yunani, tetapi Ibrani adalah terjemahannya. Tetapi pihak Katolik, Roma maupun Protestan mengklaim bahwa posisi Taurat yang asli itu dari bahasa Ibrani, sedangkan bahasa Yunani itu adalah terjemahan. Mana yang benar? Kita bandingkan. Nanti saya kasih kontradiksi, ya, dan itu diakui oleh pihak Kristen, bukan dari pihak kami. Ya, oke. Biar kita bisa bacanya semuanya, tulisannya, kan itu kecil. Babel, warisan, iman, sejarah dan budaya. ST Simamora, penulisnya. Ini adalah pengalaman akademis yang bersangkutan, ya, penulisnya. Ini penerbit Obor. Dari mana Obor? Ini adalah dari pihak Katolik. Bukti dari pihak Katolik, ini penerbitnya, pertama. Yang kedua, buku Katolik itu berbeda dengan Protestan. Ada tulisan nihil obstat maupun imprimatur. Di mana buku ini tidak bertentangan dengan iman Katolik. Yang kedua, telah diperiksa oleh uskup setempat. Kita cek. Halaman 18 sampai 19. Legenda tentang Septuagint. Ini tentang asal-usulnya, ya. Menurut sebuah legenda yang terkenal sejak abad kedua sebelum Masehi, di antara orang-orang Yahudi di Mesir, terjemahan berbahasa Yunani dari Babel adalah karya 70 atau 72 orang secara serentak. Mereka itu didatangkan dari Yerusalem ke Alexandria. Masing-masing dari mereka secara terpisah menerjemahkan teks suci itu dengan salah satu cara bahwa terjemahan mereka masing-masing serupa atau sama lain. Ternyata ketika kita cross-check catatan kaki nomor 20 bahwa legenda ini berasal dari kisah fiktif. Oke, buram. Legenda ini, Septuagint, itu berasal dari kisah fiktif dari surat Aristeas kepada Philocrates.
Saya bantu Anda 70 kali 7. Silakan cari website New Advent, lalu tulis surat Aristeas. Di mana surat Aristeas ini? Di websitenya pihak Katolik Roma. Mereka mengakui bahwa surat Aristeas itu adalah surat palsu, di mana telah mencantumkan nama Septuaginta. Ketika posisinya, asalnya itu dianggap palsu, lalu bagaimana dengan isinya? Makin parah. Buktinya mana? Yuk kita coba. Contoh, Keluaran 4:24. Menurut orang-orang Katolik Roma maupun Protestan, teks Ibrani Masoret itu diproduksi abad ke-8 atau abad 9 Masehi, sesudah adanya Islam. Ini bahasa aslinya. Tuhan bertemu dengan dia Musa. Menurut teks Masoret. Ini. Tetapi menurut teks Yunani, Septuagint, malaikat Tuhan bertemu dengan dia Musa. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang bertemu dengan Musa ataukah malaikat Tuhan? Karena menurut teks Masoret yang diklaim diproduksi abad 8 atau abad 9 Masehi, itu Tuhan yang bertemu dengan Musa. Tetapi dalam teks Yunani, bahasanya itu Yunani, Septuaginta, malaikat Tuhan, bukan Tuhan yang bertemu dengan Musa. Ini yang pertama. Kontradiksi. Yang kedua, Keluaran 24:10. Mereka melihat Allah, teks Ibraninya Masoret. Tetapi dalam teks Septuaginta, bukan seperti ini kalimatnya, tetapi ini. Mereka melihat tempat di mana Allah Israel berdiri di sana. Mana yang benar? Apakah teks Septuaginta yang diproduksi abad 3 atau abad 4 sebelum Masehi yang diyakini hingga detik ini oleh pihak Ortodok Timur, ataukah dari teks Masoret yang diyakini oleh Katolik Roma maupun Protestan? Mana yang benar? Di sini berbeda jelas. Saran saya, 70 kali 7, silakan Anda cari buku ini, pihak Katolik. Yang kedua, di dalam buku ini, tafsir pihak Canisius, Katolik Roma, ternyata menyatakan dengan jelas kitab Kejadian. Mereka mengakui, halaman 45, jelas ya, 45. Sementara itu, kontradiksi dapat kita lihat pada jumlah binatang yang dibawa masuk ke dalam bahtera. Kejadian pasal 7 nomor 2 itu kontradiksi dengan nomor 6, pasal 6 nomor 19 sampai 20. Mana yang benar? Bahkan penyebab banjir pun pasal 7 nomor 4, pasal 12, pasal 8, nomor 2A, kontradiksi dengan pasal 7 ayat 11, pasal 8 ayat 2. Lamanya banjir pun berlangsung kontradiksi. Ini ayat-ayatnya. Ini bukan pihak kami yang membuat, tapi pihak dari pihak Oten, Katolik Roma. Ini buktinya. Adanya Canisius. Itulah yang membuktikan bahwa ketika Anda menyatakan posisi dari Taurat telah terverifikasi, versi mana yang telah terverifikasi? Apakah Masoret? Ataukah Septuaginta? Apakah dari Samaritan? Itu ada 3. Artinya di sini benar apa yang Allah sampaikan bahwa kitab-kitab sebelumnya telah diubah. Namanya diubah, bisa dikurangi, bisa ditambahkan, hingga akhirnya kontradiksi. Sebagaimana yang telah kami sampaikan barusan. Apakah mungkin itu firman Tuhan hingga pada akhirnya melahirkan kontradiksi? Tentu saja tidak. Silakan Anda simpulkan sendiri dari data yang kami sampaikan secara cetak yang ada di dalam buku-buku yang ditulis oleh pihak Katolik Roma. Silakan yang lain lanjut. Ya oke Bang, ini sebelum turun Bang, udah jam 12 lewat ya, udah setengah 1 sebelum turun aja. Nah di sini saya berkata Taurat itu, makanya tadi saya sebenarnya mengatakan saya tidak terlalu berani berbicara tentang Taurat ya, karena memang bukan kitab saya. Itu apalagi tadi saya oleh sebab itu apalagi mengenai Septuaginta dan teks Nasore, teks Septuaginta dan Nasore itu saya kurang berani mengatakannya, karena memang jujur aja saya nggak ada pengetahuan tentang kedua kitab tersebut sebenarnya. Nah tentang terbentuknya kitab Torah yang tercantum di dalam Alkitab sekarang versi LAI ya, itu kan sebenarnya banyak dasarnya rujukannya itu kan sebenarnya banyak naskahnya ya. Kalau kita lihat secara paralelnya itu berdasarkan naskah Ibrani bukan Yunani.
Jadi aku juga kurang tahu berdasarkan naskah Ibrani yang mana yang dipakai ya. Soalnya naskah Ibrani Taurat itu banyak ya. Ada laut mati, ada banyak lah. Aku kurang tahu lah. Ntar lah saya belajar lagi. Makanya pernyataan Anda yang tadi disampaikan ketika saya belum naik, bahwa Taurat itu telah terverifikasi oleh siapa? Itu buktinya adanya kontradiksi dan saling bertentangan antar versi dari Septuagint versus dari Masoret. Ketika Anda kekeh Masoret yang valid, sesudah munculnya Islam, di mana Masoret abad 8 atau abad 9 Masehi, maka bisa dikatakan versi Septuaginta salah. Di mana versi Septuaginta hingga detik ini Anda bisa cari namanya Gereja Ortodok Indonesia. Itu salah satu pihak Ortodok yang meyakini Septuaginta dari perjanjian lamanya, versi Septuaginta dari bahasa Yunani. Mana yang benar? Karena berbeda pendapat tersebut hingga detik ini dalam dunia Kristenan masih eksis. Termasuk kitabnya masih eksis yang berbeda tersebut. Dan Anda bisa cek. Jadi betul ya, apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa kitab-kitab sebelumnya telah diubah. Al-Baqarah ayat 78-79, Al-Imran ayat 79. Itu dalilnya. Silakan simpulkan sendiri. Lanjut yang lain. Iya, oke. Ini saya izin turun dulu ya, besok kerja lagi. Nggak boleh besok cepat kerjanya. Soalnya kerjanya berat. Nggak bisa lama-lama kok. Takutnya telat aku bangunnya. Jadi ya udah. Itu aja mungkin sedikit dari saya. Saya sini bukan mau bantah-bantah, hanya melihat sudut pandang aja dan mencari ilmu ya. Saya kira seperti itu. Kalau ada kata saya yang kurang berkenan di teman-teman semua gitu, menyinggung itu, mohon dimaafkan. Jadi ya demikianlah dari aku ya. Selamat pagi ya. Udah jam 12 lewat. Untuk guru-guru semua, ini maaf saya rongkatkan, besok mau kerja lagi. Bang Akademik, Bang Gores, Utasuki, Kocul, Bang Zuma, terima kasih sudah mampir di Api Jateng. Terima kasih banyak. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengecek siapa yang disalib dan ternyata semuanya itu yantahi ila aqwamin qalilin lam yattafiq alaihim al-kizbu.